Farmasi obat atau PIO adalah salah satu bentuk pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami kepada pasien mengenai obat yang digunakan. PIO meliputi informasi tentang nama obat, kegunaan, cara pakai, waktu minum, efek samping, serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar obat aman dan efektif. PIO sangat penting terutama pada pasien lanjut usia dan pada pasien dengan riwayat alergi obat untuk mencegah kesalahan penggunaan dan kejadian tidak diinginkan. Pada video ini akan ditampilkan pelayanan pemberi informasi obat pada pasien dengan riwayat alergi paracetamol. Silakan simak video berikut ini. Bye bye. Permisi Mbak. Selamat datang di apartemen kami. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau tembus obat. Ini resepnya. Oh iya, saya terima ya Ibu. Sebelumnya izin konfirmasi ya Ibu, betul dengan Ibu Herman? Betul. Umurnya 68 tahun ya Ibu? Kemarin berarti didiagnosa influenza, demam dan batuk, betul? Oh iya. Ibu sebelumnya punya alergi? Punya Alergi apa mungkin? alergi paracetamol. Oh, alergi obat ya berarti? Iya. Biasanya kalau terjadi alergi apa Bu? Itu Reaksinya? kemarin tuh gatal-gatal sama ruam. Gatal sama ruamnya. Ini kemarin berarti dengan Dokter Chandra ya kemarin periksanya. Oh iya baik. Nah ini nanti saya konfirmasi dulu ke apotekernya, nanti saya Ibu bisa duduk dulu. Iya, makasih Mbak. Iya, sama. Ibu, ini saja ada resep Bu. Dia dapat racikan obat ini, tapi dia tuh alergi sama paracetamol Ibu. Oh iya, baik. Ini akan dikonfirmasikan ke dokter dulu ya. Iya. Terima kasih laporannya. Iya. Siang, silahkan. Mengingat usia pasien dan riwayat alergi tersebut, kami khawatir jika obat flu kombinasi tetap diberikan dapat menimbulkan reaksi alergi. Apakah terapi flu dapat diganti dengan obat dekongestan dan antihistamin tanpa paracetamol, Dok? Iya, betul. Obat flu kombinasinya diganti saja dengan dekongestan dan antihistamin tanpa paracetamol. Selain itu, untuk keluhan batuk, apakah diperkenankan bila kami memberikan obat batuk tunggal, misalnya ekspektoran, agar tidak terjadi duplikasi terapi? Untuk batuk, berikan ekspektoran saja. Untuk penanganan demam, apakah ibuprofen tetap dapat digunakan pada pasien ini, Dok? Demam cukup ibuprofen diminum setelah makan. Saya konfirmasi kembali, obat flu kombinasinya diganti dengan dekongestan dan antihistamin tanpa paracetamol. Untuk batuk diberikan ekspektoran, kemudian demam cukup diberikan ibuprofen saja. Apakah benar, Dok? Ya, Baik Dok, terima kasih atas konfirmasinya. Resep akan kami sesuaikan dan kami berikan edukasi lengkap kepada pasien. Baik, terima kasih Dok. Siang. baik. Terima kasih informasinya. Pada tahap ini, apoteker melakukan klarifikasi resep kepada dokter penulis resep. Klarifikasi ini dilakukan karena ditemukan potensi masalah terkait keamanan obat, yaitu adanya kandungan paracetamol pada obat flu kombinasi, sementara pasien memiliki riwayat alergi paracetamol. Melalui komunikasi profesional dengan dokter, apoteker menyampaikan hasil screening resep dan mengusulkan penyesuaian terapi agar sesuai dengan kondisi pasien. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya reaksi alergi, menghindari duplikasi terapi, serta memastikan pengobatan yang aman dan rasional bagi pasien. Permisi Mbak, ini udah saya konfirmasi ke dokter. Ini ada resep baru, tolong disiapkan ya. Oh iya, bentar ya Bu. Iya. Saya siapkan dulu. Ibu, ini obatnya ada. Iya. Oke, terima kasih ya. Sama Ibu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Apoteker Raisa. Saya apoteker yang bertugas di apotek hari ini. Sebelumnya saya izin konfirmasi apakah benar dengan Ibu Herman berusia 68 tahun dengan riwayat alergi paracetamol. Baik, ini saya sudah diberikan obatnya, gitu sudah disiapkan obatnya oleh dokternya. Yang pertama,
Obat pertama ini adalah yang pertama Ibu. Ini adalah obat pertama kombinasi antara dekomestin dan vitamin. Obat ini berfungsi atau berkhasiat untuk mengurangi hidup tersumbat, bersin-bersin, serta pilek yang Ibu alami. Minum ini 2 kali sehari sebelum makan ya. Kemudian yang obat yang kedua ini adalah obat Aproxol. Obat Aproxol ini digunakan sebagai ekspektorat atau mengurangi batuk yang sedang Ibu alami, batuk berdahak begitu. Diminum 3 kali sehari sesudah makan. Kalau bisa mengonsumsi obat ini menggunakan air putih saja ya Bu. Yang terakhir ini adalah ibuprofen. Ibuprofen ini digunakan untuk mengurangi demam dan nyeri yang Ibu rasakan. Apakah benar Ibu sedang demam? Benar. Oh iya baik. Nah, ketiga obat ini dikonsumsi sesudah makan semua ya Bu. Dan untuk aturan pakainya dimohonkan sesuai anjuran begitu, menggunakan air putih. Selain minum obat juga ada beberapa hal yang Ibu lakukan. Yang pertama, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup. Karena Ibu juga demam, flu dan batuk kombinasi tersebut, maka Ibu disarankan untuk mengonsumsi air hangat, teh hangat begitu. Hindari minuman dingin, udara dingin. Dan juga Ibu disarankan untuk ketika keluar atau sedang berkumpul dengan orang yang banyak begitu, untuk menggunakan masker Ibu agar penyakit Ibu tidak menular ke yang lain begitu. Ibu diresepnya ada alergi parastamol begitu ya. Mohon untuk tidak membeli obat penurun demam atau obat yang lain itu secara bebas ya Bu, karena itu tuh di pasar itu banyak sekali obat yang mengandung parastamol begitu. Jadi ini nih saya menyarankan itu menghindari kambuhnya alergi parastamol Ibu gitu. Selain itu juga Ibu jika ada gejala kembali muncul seperti ruam, gatal-gatal, terus mohon untuk dikonsultasikan kembali ke dokter ya Bu, agar Ibu tidak salah gunakan obat. Apakah sudah paham? Sudah. Bisa diulang apa yang saya jelaskan? Ini minumnya 3 kali sehari setelah makan. Kalau ini 2 kali sehari setelah makan juga. Iya baik. Ini untuk pusing sama demamnya, ini untuk batuknya, sama ini untuk flu-nya. Iya benar Ibu. Sama juga obat ini bisa menyebabkan kantuk. Jadi ketika Ibu mengonsumsi ini maka dimohon untuk istirahat terlebih dahulu, jangan mengendarai motor, mobil ataupun yang lain karena bisa mengganggu konsentrasi Ibu. Oh, berarti ini tuh diminumnya sebelum mau tidur aja ya? Boleh Ibu. Pas malam. Karena kan 2 kali sehari, bisa di saat pagi sama malam hari itu setiap 12 jam gitu. Kalau ini tiap 8 jam. Sama juga disarankan untuk Ibu mengonsumsi buah dan sayur ya Bu, untuk bisa menambah tenaga Ibu gitu. Ada yang ingin saya lagi? Sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih. Ini obatnya akan saya serahkan kepada TK untuk disiapkan untuk Ibu. Kemudian semoga cepat sembuh Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Pelayanan informasi obat atau PIO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kefarmasian. PIO bertujuan untuk memastikan pasien memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami mengenai obat yang digunakan, sehingga pasien mampu menggunakan secara tepat, aman, dan efektif. Pada kasus ini, PIO dilakukan setelah melalui proses screening resep yang menyeluruh dan klarifikasi terapi kepada dokter. Apoteker tidak hanya menyerahkan obat, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai fungsi obat, cara penggunaan, waktu minum, efek samping yang mungkin terjadi, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama pengobatan. Selain itu, edukasi non-farmakologis dan penjelasan mengenai obat yang harus dihindari, khususnya pada pasien dengan riwayat alergi obat, merupakan bagian penting dari PIO untuk mencegah kesalahan penggunaan obat dan kejadian yang tidak diinginkan. Pelaksanaan PIO yang baik diharapkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan meningkat, risiko efek samping dapat diminimalkan, dan tujuan terapi dapat tercapai secara optimal. Melalui kolaborasi antara tenaga teknis kefarmasian, apoteker, dokter, pasien, dan keluarga pasien, pelayan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien dapat terwujud.